Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, selesai kita membaca. Selanjutnya selawat dan salam dimohonkan kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini melanjutkan kajian awal kemarin, masih tentang bercerita buah. Kita buka kembali surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Kita lanjutkan sampai 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum lanjutkan, tolong kembali awak cukup setiap pribadi awak merenungkan balik ayat 133. Jangan ke belakang, jangan ke muka, ayat 133 saja. Nanti awak berikan, ambo berikan sebuah pertanyaan, tolong Bapak Ibu jawab, iya lebih paham atau tidak. Nah, cobalah renungkan sebentar dulu. Nah, ambo buat soal berdasarkan ayat tadi dan jawab berdasarkan ayat ini. Yang kadang-kadang yang dibuat jawab saja berdasarkan ayat tadi. Nah, soalnya adalah kalau awak ingin mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah, dan besok kalau awak meninggal ingin awak dimasukkan ke dalam jannah atau surganya Allah, apa yang harus awak lakukan? Belum bertanya ya.
Jadi kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah atau maghfirah, dan awak ingin besok kalau mati dimasukkan ke dalam surga itu yang luasnya seluruh langit dan bumi, apa yang harus lakukan? Kita mesti menjadi orang bertakwa. Belum jadi cari-cari jawabannya kena lain. Ayat itu dia jawab. So Allah sediakan uiddat lil muttaqin. Jadi ampunan itu kata Allah, surga itu aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi harus cari adalah takwa. Nah, pertanyaan yang kedua baru pelajaran sebelumnya. Aku tekan pelajaran sebelumnya. Nah, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, apa yang mesti kita lakukan? Satu jawaban untuk semua. Nah, kalau tahu Bapak Ibu masih ingat wak kaji yang pertama, ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, batang dahannya adalah syariah. Jadi yang harus lakukan adalah menjalankan syariah. Jadi yang harus lakukan adalah menjalankan syariat agama. Macam tu. Jadi syariat itu apa Ustaz? Segala sesuatu yang diatur dalam agama, apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu wajib atau sunat, itu satunya syariat. Misal syariat menjalankan ibadah salat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, atau ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu syariat saja. Bisa kalau sesuatu yang awak lakukan dalam agama, ada suruhannya dia wajib atau sunat atau nawa antian dekan ada larangan, awak kerjakan dekan suruhan, itu namanya syariat. Jadi peraturan atau undang dalam agama. Kalau ingin awak menjadi orang yang bertakwa. Sekarang bagi contoh Bapak Ibu, Nabi pertama si Adam, Nabi Adam, Nabi siapa? Nabi awak, ada awak. Nek moyang awak telah mula menjadi Nabi Adam berkali panjang jadi kamu. Nabi Adam ini nek moyang awak, aku dah ada Nabi Adam malu ada awak. Alah, Nabi Adam, Nabi awak, Nabi yang pertama ini moyang awak. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang Bapak Ibu, Bu Nabi mau contohkan bahwa Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW dibawa raun-raun, dibawa jalan-jalan oleh Allah dari Makkah ke Palestina, dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Sarugga Bagen, karena beliau sudah mendapat ampunan dari Allah yang disebut dengan maksud. Nah, makanya beliau dibawa ke surga oleh Allah. Karena dapat ampunan dari Allah. Kenapa beliau dapat ampunan dari Allah? Karena beliau berhasil mencapai takwa. Kenapa beliau bisa mencapai takwa? Karena beliau menjalankan syariat dengan sempurna. Nah, Nabi Adam alaihissalam yanglah adu dalam surga, bahwa dikeluarkan oleh Allah karena Nabi Adam melanggar syariat. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah wa takuna minaz zalimin. Itu syariat namanya. Hai Adam, tinggallah kamu dalam surga ini bersama istrimu, makalah man ketujuh, tapi nanti aku janda. Itu syariat namanya tuh. Yang ada muka kini kok cenderung kepada Nabi Adam atau cenderung kepada Nabi Muhammad kok? Jangan galak buatnya kalau Nabi Muhammad menjalankan syariat, kalau Nabi Adam melanggar syariat. Anak-anak dulu muka kama bayinya kok. Iya itu baru tak galak. Mau jawaban awak tu nama apa tak galak surang saja kok. Dia mencari jawaban awak. Iyo kok betul-betul awak mengikuti syariat ataulah banyak melanggar syariat. Contoh, Bapak Ibu, mari ada masalah, jawaban awak kan masalah betul salah itu kita kaji betul. Nah, sekarang kita buka dulu surat Al-Jasiyah. Surat yang ke-45 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun.
mengikuti syariat peraturan dan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Nampak Bapak Ibu? Jadi Nabi Muhammad mengaku sukses menjadi orang yang bertakwa karena beliau betul-betul taat kepada syariat yang Allah turunkan. Ada sampai berhadapan dengan berbagai macam persoalan, beliau tetap mengikuti syariat yang Allah berikan, undang-undang peraturan yang Allah turunkan kepada beliau, sehingga beliau berhasil menjadi orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan itulah Allah memberikan maghfirah kepada beliau, dan setelah dapat maghfirah baru bisa kasaruhu. Pokoknya tadi Nabi Adam aku dikeluarkan dari surga, dia melanggar syariat. Kini kok iyo wak cenderung kepada Nabi Muhammad. Misal syariat dalam Islam mengajarkan mengharamkan riba, betul apa enggak? Iya, ada awak usaha mencari ekonomi memperanaan itu bilo lo kejadi orang bertakwa. Syariat mengajarkan kepada awak, terutama ibu-ibu, apa-apa iyo mulut harus menutup aurat. Sementara awak berolahraga aurat papacalian kau orang. Adakah mungkin menjadi orang bertakwa karena melanggar syariatnya? Ibu-ibu khususnya syariat mengajarkan jangan sampai merentakkan kaki, boleh mangkek tinggi-tinggi. Ada awak ekonomi kesehatan kecewa disuruh orang mangkek kaki tinggi-tinggi, wangkek lo pakai lo baju samping dan segala macam bagai. Itulah mungkin lo kan jadi orang bertakwa karena justru melanggar syariat. Disuruh jujur oleh Allah dalam syariat, dan jangan sampai awak mengicut, tapi dalam pemilu banyak betulnya. Itu bahaya cara kamu jadi orang bertakwa. Itu mau tanya tadi condong kepada Nabi Adam, kau nenek moyang awak, atau ke Nabi Muhammad yang sudah diakui oleh Allah syariat beliau. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi awak kau susah menjadi orang bertakwa karena tidak patuh kepada syariat. Contoh saja secara bernegara, Bapak Ibu setahu ambo, di zaman sesudah reformasi yang dipimpin sesudah itu barangkali presiden itu zaman SBY dengan bergandeng tangan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketika itu banyak perda yang lahir di tingkat 1, tingkat 2, perda syariah naik dan 2 periode ke petang perda syariah itu dicabut. Kenapa? Karena mengikuti orang yang tidak tahu juga agama. Jangan kalian ikuti keinginan orang yang tidak paham dengan syariat. Untuk pilkada isu baca tahunya kok nanti pilih orang namanya piti, nama bangke atau nanti tahu juga agama. Terserah dah. Jangan mudah-mudah kamu mau baliknya kamu dapatkan ke pihak kamar tentu daripada iya oleh mengerti ini undang-undang agama lain kau di syariat agama atau dia banyak pentingnya dia awak balik 10 kilo. Jadi awaklah banyak mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang tak tahu juga agama. Tapi ditiunya jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi cara Allah akan membawa awak ke surga. Nabi Adam malah pernah ke surga, walaupun keluar mana, kalau pernah ke surga, ikut dan duduk di dalam kini pernah ke surga surang Allah dia. Nah syariat banyak lo melanggar, apa ada caranya tadi bawa surga tu kan? Contoh kebetulan, sedangkan supir ele lai mandi indah barasia, kunolah si kahapa yang indah mandi bagi tu. Supir ele lai mandi indah barasia tu, si kahapa mandi baca itu aja. Artinya awak narajin beribadah lain tak tercapai dewa itu. Tidak beribadah baca itu aja. Lain mana kau nak bang? Karena SPL apa ya tadi? Ilaha illallah wa ada cara. Padahal ni nanti PL dia apa ya? Masya Allah.
Masya Allah. Nah, jadi kalau you memang lagi berhasil, wah, mengikuti syariat, sehingga jadi orang bertakwa, bila jadi ayat tadi balik laku syariat 130 karena ada buahnya, apa bentuk buah. Aku ada syariat, kalau buah beda, kok. Antara syariat dan buah beda. Kalau syariat adalah usaha, kalau buah adalah hasil. Coba kembali kepada surat 3 ayat 134. Jadi tanda-tanda Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda leba buah syariat nan wa karajokan sehingga menghasilkan buah yang menjadi la'allakum tattaqun. Tanda yang pertama adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang ada dalam pikiran orang tadi, dalam ingatan orang tadi, dalam keinginan orang tadi, ba'a baragih, memberi. Walaupun dalam keadaan kasih, dalam keadaan sampai, tetap nyoba pikir ba'a memberi. Nah contoh, Nabi awak dan orang yang bertakwa pulang dari masjid, Aisyah, ledo makanan kamu makan Aisyah, lahir, sopi seketiknya abol. Seketik itu sampai namanya tuh. Kalau banyak, lapang namanya itu. Nah, lalu kemudian lagi kan Aisyah, lalu tiba orang mengetuk pintu, tagak Nabi buka pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, apa ya Rasulullah, berari mau nak makan lagi, mau makanan seketik, jadi ya Rasulullah. Baik kata Nabi, beliau ambil nasi seketik, beliau ke orang tadi, dek kayu Nabi beragi itu karena ketakwaan beliau. Nah, jadi awak memberi itu karena ketakwaan. Kalau tidak ada takwa, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau tidak ada takwa, lahirlah prinsip di awal. Nah, daripada wajaka jalan-jalan. Sahabat mampu cakap jurang, dek galang, dek galang. Nggak bisa jadi buat jodoh. Kan orang bertakwa, kok pikirannya jernih. Tadi orang minta, wah perlu ke makan ini, aku minta juga. Nah, timbul pikiran jernih itu dari disebut buat. Iyo ya, kurang kau meminta, mau minta lagi nih mah. Biar mau baru pagi kau minta, namun orang kau berarti tidak makan. Berarti dia yang berhak makan nasi. Jadi kan, jadi jernih berpikir. Ada contoh lagi, dan masuk golongan orang bertakwa kan ada dalam ayat 2. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin, auliya Allah kebanyak tuh yang masuk golongan bertakwa. Nah, salah satu syuhada, contoh. Ini tak dalam perang nak karena tak perang Uhud, tak perang Khandaq, tak perang Ahzab, tak tahu tak karena berarti nanti cerita tentang 3 orang syuhada. Jadi setelah selesai perang, orang melihat masih adakah yang tergeletak tadi itu yang hidup, kiranya iya ada. Kadang-kadang bunyi suara aku ni kuat, celak mana kuat, minta air, cari air. Yang dia orang air, tiba dak ke orang nak minta air tadi, tak ada ngaruh di sebelahnya, orang minta air loh, air. Kecil yang pertama tadi, tolong agen air ke orang sebelah. Padahal nyo tadi nak minta air, tapi tak ada kawan yang minta air, tolong agen ke sebelah. Baik itu mana dalam keadaan sekarat masih mau berbuat baik. Nah, di saat air dan kurang ke sebelah, atih perintah orang yang pertama tadi, air pindah ke sebelah, naninya inna lillahi. Dan di saat ibu air sebelah, nah, tarangan naninya sebelah, orang mengucapkan, aus. Kecil yang kedua tadi, tolong air nanti sebelah dua air, biarkan ada ke sebelah dulu. Pindah orang ke sebelah, mampu air, dan nomor 2 pun inna lillahi. Jadi maka itu Bapak Ibu jemaah, itu karena ketakwaan. Syuhada itu orang bertakwa. Dia rela napasnya dilepaskan demi agama. Ada daripada baca kak juga galang-galang. Nah, jadi maka cakap orang dek galang-galang. Dari mana kok enggak kok? Anggur itu nana dua buah enggak paham atau anggur aku. Jadi anggur itu para dulu bawa tanya sahabat nama aku anggur menituan nama anggur. Ya kalau anggur ngaji itu lapeh menitu. Jadi lah satu, yang kedua kan awak ulang ya. Yang kedua perhatikan ya 134. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Bahasa lainnya adalah orang nyopanya. Nah, jadi ada di sini tadi nampak ada orang yang bisa menahan marah sampai seru. Betul. Nah, lawan daripada sabar adalah marah. Marah itu kata Nabi dari syaitan. Syaitan itu kata Allah dari api. Nah, api.
Ku api serang nyalo, api unggun, api kompor terserah lah. Awak ambil air, awak keratian air api tadi. Kira-kira tanam api tadi atau bergejolak. Itu namanya emosi. Itu namanya amarah. Apa ni dia bui tambah ba'a. Tambah ada. Dilontarkan dapat benda kok kayu, kok batu, kok bayang api tadi tu. Tanam tu bergejolak je. Itu nan api sifatnya pantang tersinggung. Di setiap bapak ibu awak yang ada, termasuk ambo, termasuk Nabi, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, ada unsur api di dalam diri awak. Jadi tersinggung itu api. Nah, supaya jangan tersinggung ba'a. Nah, jalankan syariat, berhasil mencapai takwa, beko Allah agih perisai. Jadi kalau lagi perisai di hatinya, awak seraan air di hati, tak kajik api di bawah. Indah, karena tambah dari perisai itu nan sabar. Siko adalah lampu ini. Nah, lalu awak lagi perisai, misalnya triplet pamonyol atau seng tadi, awak semprot, awak ambil dengan kompresor, ambil ban utuh-utuhan. Tidak kepada lebih tambah dari perisai. Walaupun dia masuk orang, awak tidak bergejolak diri awak, amarah awak karena ada perisai. Makanya contohnya Bapak Ibu, Nabi ketika lewat di muka rumah orang kafir diludahi bergejolak. Tidak karena karena yang lidah adalah perisai. Kalau Bapak Ibu sudah mengaji ini, kalau sudah selesai lalu keluar, di luar diludahi orang, tanam saja dia berkata tepat Pak Saudara tanam saja nyoto atau mampu nyelete. Cukup luar itu. Apa yang mampu kata itu ada perisai itu. Tidak bisa dibuat-buat itu. Otomatis juga bergejolak karena tidak ada yang menghalang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tak ayat itu sudah kan jalan. Yang ketiga ayat masih 124 wal afina anin nas. Ditanduni orang berhasil menjalankan syariat sehingga berbuah menjadi orang bertakwa, ciri-cirinya adalah orangnya pemaaf. Ingat, kalau meminta maaf bukan karena takwa, tapi karena awak berbiasa salah, wajib hukumnya. Ingat kemarin, wajib hukumnya awak meminta maaf kalau awak berbuat salah kepada orang lain, termasuk kepada agama, kepada Allah. Tidak sunat, wajib. Sedangkan tak sengaja saja menyenggol orang lain minta maaf, apa lain nambah sengaja. Nah, sementara kalau memberi maaf, orang yang menzalimi awak, orang yang maniaya awak, lalu tanpa orang itu meminta maaf kepada awak beri maaf mereka, itulah takwa. Nah, murah Bapak Ibu itu otomatis. Nah, contoh, ketika doa beri maaf, jalin silaturahmi, berbuat baik pada mereka. Macam contoh, Nabi ketika diludahi orang sampai 2 kali, 3 kali, lalu orang yang meludahi tidak boleh, kiranya sakit. Nah, mendengar orang meludahi sakit, beliau pulang, dapat makanan, baik bersilaturahmi kakek dan membawa makanan kakek. Itu namanya tanda beliau memaafkan orang yang meludahi. Kalau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hari yang lewat awak diludahi orang, kini dapat berita sakit, menjalin silaturahim awak kaget atau mendoakan anak mati. Itu mengaruh guman-guman galak jawab selalu otomatis saja. Otomatis. Pak Surya berhari yang lewat diludahi orang, untuk mana kini dapat Pak Surya sanu sakit, enggak nanti kan. Maka kalau itu dari bahasa memang itu yang ada dari kanuati tersinggung, tidak bisa memaafkan orang karena tidak ada perisai. Asia menjunah, Asia menisbu satu, itu perisai ini. Nah, lain nak kok terakhir lain. Nah, baru masuk ayat 135. Nah, tolong Bapak Ibu lihat kembali masing-masing awak atau diulang saja Pak Mamur, ulang kembali ayat 135 saja. Ya, arti saja. Surat di surat 3 ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Bapak Ibu, lai ada awak dengar arti juga masih bisa aja ngerti bahasa Minang. Lai ya, lai. Ada istilah setahu ambo tak ada di bahasa Indonesia, ada bono indah ado gading.
Itu juga orang bertakwa. Ada yang Nabi pun begitu. Contoh Abasa, Nabi bermuka mesra. Jadi tidak ada awak yang bersih dari kesalahan, tidak ada. Jadi istilahnya tidak ada ganti yang tidak rata. Tapi tandanya awak orang yang bertakwa beda dengan yang tidak bertakwa. Kalau orang bertakwa setelah dia tahu melakukan satu kesalahan, ingin kepada Allah lalu minta ampun. Kuncinya adalah walam yusiru ala ma fa'al. Itulah taknya orang bertakwa. Jadi memang inilah melakukan berbuat salah dalam menzalimi diri sendiri, kini takkan abana, lalu dia minta ampun kepada Allah. Indah baulang. Itu tanda orang bertakwa. Kalau dia awak dengan kesalahan yang awak lakukan lalu awak sadar, minta maaf, baulang balik atau ba'a. Maka Nabi mengatakan pantang tapi jak lubang yang samu 2 kali. Dia awak 2 kali atau berkali-kali baru. Kakak ibu tu patangka di suami aku tak mana-mana suami sudah ada wadah berbuat ada was sekali kau dia berbuat ada dia tak sekali itu tu pulang balik. Kau yang nak kau memang lalu pengalaman mungkin rumah kaya. Nak tahu kau pun nak tahu kau yang tak lah tempat motor Kalau orang bertakwa tak ulang itu memang sekali lain. Tak ada masalah tidak kecil tadi. Tak ada ganti yang tak rata dah. Sedangkan Nabi pun ada buat salah. Abasa tadi, pemuka masam, ditegur oleh Allah. Kenapa pemuka masam? Sadar Nabi lalu ada mimbar. Ya Nabi serang cek bilang itu Ibnu Mimaktum bapak bertanya kepada beliau. Agak masam kau beliau sekali. Kesalahanmu tu ditegur oleh Allah sudah itu tidak dilakukan oleh Nabi lagi. Jadi biar usah siapa saja. Tidak ada orang yang tidak kerata, tidak ada yang salah, tapi sadar itu adalah salah, lalu minta ampun kepada Allah. Kuncinya indah berjanjian kesalahan itu tidak ulang dia. Tak ibu bapaknya, abu kau bayu ampun tak kawan, tak kepunjiang dia. Bisa diajak ada kawan berkumpul balik, punjiang juga baru. Kamu dah kau betul-betul dia. Soalnya timbul masalah jadi alat betul balik. Jadi tapi jangan lubang tak sekali 2 kali dah, bakali. Nah, kalau berkali-kali dan ke dalam. Kalau berkali-kali ke dalam ya. Jadi kebiasaan oleh. Jadi percuma saja dia belum minta ampun semacam kata Allah, dia belum minta ampun kepadamu sebab dia masih melakukan. Jadi yang diampuni oleh Allah, ia betul dakwah ulang dia. Jadi bukan orang bertakwa tidak pernah berbuat salah lain. Aku mungkin dia boleh buah kona ala kecil tu. Tadi makan tupai buah mai. Lah dia kena waktu lah masuk. Alah dia waktu lah masuk. Lah Bapak Ibu itulah tambahan kalimat yang memahami. Lah tunggu dulu le doh. Tunggu Bapak Ibu kalau layadu tandu-tandu berbuah tadi ayat 103 sampai 135 baru Bapak Ibu panen dengan ayat 136 surat Ali Imran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Tidak ada beda ayat 133 dan 136 sama. Di 134 135 uraian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Kamu. Jadi bila awak mendapat ampunan, bila awak bisa masuk surga, kalau lahadu tandu-tandu tadi tu. Makanya Bapak Ibu kita harus berusaha seperti Nabi berusaha yaitu menjalankan syariat. Bianan wajib, bianan sunat,
Biar adu perintah, adu larangan segala macam, lakukanlah semampu yang awak bisa. Yang wajib yang 3 dan sunat jalankan semampu yang awak bisa. Pokoknya kita bisa menjalankan yang disyariatkan Allah kepada awak sehingga tercapai la'allakum tattaqun. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhir kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.